Di video ini saya akan bahas investasi. Di sini saya akan sharing pengalaman saya bagaimana caranya merubah uang Rp500.000 menjadi Rp3 juta. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi Pintu ya. Jadi kalau kalian ingin mendaftar di aplikasi Pintu, kalian bisa gunakan kode referral saya yaitu KIOYYI590. Terus kemudian kalian transaksi ya minimal Rp50.000, nanti kalian akan mendapatkan cashback sampai Rp1 juta. Jadi kalau mendaftar di awal di aplikasi Pintu ini, jangan lupa gunakan kode referral KIOYYI590 ya. Nah, sebenarnya di dunia ini hanya ada 4 aset ya yang bisa kita katakan cukup efektif untuk meningkatkan kekayaan kita. Jadi ada 4 aset. Jadi sebelum saya bahas tentang caranya bagaimana, di sini saya akan jelaskan ya 4 aset yang efektif untuk meningkatkan kekayaan kita. Jadi yang pertama yaitu aset berupa bisnis. Jadi ini sudah jelas ya. Jadi ini sangat sulit di mana kita perlu membangun dan mengelola bisnis tersebut. Jadi orang-orang terkaya di dunia itu pasti memiliki bisnis seperti Jeff Bezos, dia membangun Amazon. Jadi ini adalah orang terkaya di dunia saat ini ketika video ini dibuat, serta Elon Musk yang memiliki bisnis mobil listrik yaitu Tesla. Yang kedua yaitu properti. Jadi ini jelas juga karena harga properti ya dari tahun ke tahunnya itu pasti mengalami kenaikan seperti itu. Dan yang ketiga yakni aset berupa kertas seperti saham, reksadana, obligasi atau surat utang, dan juga deposito. Ini juga efektif meningkatkan kekayaan, terutama yang resikonya tinggi, yakni di saham. Jadi ada contoh ya, seperti Warren Buffett, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia dan sekarang menjadi urutan ke-5 dunia ya. Orang ke-5 terkaya di dunia hanya dengan investasi di aset kertas ini, yakni di saham. Nah, tapi juga ada resikonya ya, seperti itu. Terus kemudian yang terakhir yaitu aset komoditas. Jadi seperti batu bara, terus kemudian minyak bumi, atau mungkin yang terkenal yaitu logam mulia atau emas dan perak. Jadi kan harganya fluktuatif ya. Jadi kita bisa ambil untung dari selisih jual belinya. Nah, serta yang sekarang ini cukup populer yaitu mata uang digital, cryptocurrency atau Bitcoin. Jadi ketika kita berinvestasi di aset yang cukup gampang ya, tidak seperti di bisnis atau properti yang membutuhkan keahlian khusus. Jadi misal kita investasi di aset berupa kertas atau komoditas, terutama di komoditas kripto ya atau mata uang digital. Kalau misal kita ingin investasi di situ, kita harus mengetahui ya fundamental atau produk ini itu seperti apa. Jadi kalau misal di saham, kita bisa cek suatu perusahaan dari laporan keuangannya. Jadi kita bisa mengetahui perusahaan ini untung atau rugi, atau mungkin hutangnya berapa, kemudian kasnya berapa, seperti itu. Jadi kita bisa cek kesehatan suatu perusahaan dengan mengecek laporan keuangan. Nah, berbeda dengan di saham, kalau misal kita melihat atau berinvestasi di kripto itu kita bisa ceknya teknologinya. Jadi kita bisa cek kripto ini atau mata uang digital ini fungsinya untuk apa, dan teknologinya bagaimana. Jadi kalau misal kita ingin tahu, kita bisa ceknya di white paper. Jadi aplikasi Pintu ini adalah aplikasi investasi cryptocurrency. Jadi kita bisa membeli kripto dengan menggunakan aplikasi Pintu ini. Jadi dari beberapa aplikasi ya yang sudah saya coba, jadi aplikasi Pintu ini termasuk aplikasi yang paling simple, jadi paling cocok untuk pemula ketika ingin investasi di kripto. Jadi kalau misal di aplikasi lain itu biasanya lebih rumit ya. Jadi ada order book. Nah, seperti itu tidak simple. Jadi kalau misal di aplikasi Pintu seperti itu. Jadi di sini saya sudah deposit sebesar Rp435.000. Jadi kalau cara depositnya kita bisa masuk ke bagian deposit. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada beberapa metode top up-nya ya. Jadi kita bisa transfer antar bank atau menggunakan virtual akun Bank Mandiri dan juga Bank BNI, atau yang
terbaru ya. Jadi di sini kita bisa top up-nya menggunakan e-wallet ya, yaitu OVO seperti itu. Nah, di sini juga ada keterangan kalau misalnya kita sudah top up itu penarikannya harus masuk ke rekening. Jadi tidak bisa masuk ke dompet digital seperti GoPay dan OVO. Jadi kalau misalnya kita sudah top up terus kemudian kita tarik ke rekening, itu kita tariknya ke nomor rekening bank kita. Jadi di sini ada beberapa jenis kripto ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi Pintu itu kebanyakan koinnya dari Ethereum ya. Jadi dari blockchain Ethereum. Jadi kita bisa lihat di sini ada Bitcoin, Ethereum, terus kemudian Binance, Compound, Chainlink, Synthetix sampai dengan Polygon. Jadi kalau misal memang di aplikasi Pintu ini cukup terbatas ya, tapi istilahnya ini adalah koin-koin yang bagus. Jadi jumlah koinnya terbatas tapi sudah dipilihkan seperti itu. Nah, di sini saya akan tampilkan ya untuk pembelian saya. Jadi saya investasinya itu di BNB. Jadi kenapa saya investasi di BNB? Mungkin di lain video ya saya akan jelaskan. Jadi di sini saya membelinya nyicil ya. Jadi kalau misalnya di kripto itu jangan masuk dengan modal besar. Jadi kalian masuk dengan kecil-kecil seperti itu ya. Jadi di sini saya nyicil yang pertama pada tanggal 30 Januari ya sebesar Rp200.000, terus kemudian pada tanggal 3 Februari 2021 sebesar Rp100.000 dan 6 Februari sebesar Rp200.000. Jadi saya membelinya 3 kali seperti itu. Dan saya membeli di harga rata-rata Rp737.000. Nah, ketika video ini dibuat, harga dari Binance itu kita bisa lihat di sini ya. Itu 4.600.000. Jadi saya mengalami kenaikan ya dari 700.000 menjadi 400. Jadi saya membeli sekitar di sini ya. Sini. Seperti itu. Jadi saya mengalami kenaikan yang cukup signifikan seperti itu ya. Jadi uang yang tadinya Rp500.000 ketika video ini dibuat itu menjadi Rp3.147.000. Nah, seperti itu. Jadi investasi di kripto itu bisa sangat menguntungkan, tapi juga bisa sangat merugikan ya. Kalau misal kita investasinya terbalik ya, misal kita beli ketika harganya di atas, di harga 9 juta ya. Nah, itu pasti mengalami kerugian seperti itu, hampir 50%. Jadi istilahnya kalau misal di kripto itu kita harus hati-hati ya investasi dengan modal kecil seperti itu.